Sobat calon guru semuanya, dipastikan sejumlah 1.598.889 guru baik itu PNS, P3K maupun juga non-ASN akan berangkat PPG mulai tahun 2024 ini. Dan untuk pelaksanaan PPG dalam jabatan 2024 dan kedepannya ini nanti kita akan melalui pembelajaran secara mandiri yang ada di PMM. Sedangkan untuk tahapan PPG dalam jabatan di sini hanya ada 3 ya. Yang pertama seleksi administrasi, kemudian pembelajaran dan juga UKM PPG. Namun di sini kita harus memiliki antisipasi ya, jangan-jangan nanti kita tidak terpanggil nih PPG dalam jabatan 2024. Dan sebagai tahap persiapan, teman-teman nanti di sini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu 7 kriteria guru yang tidak dipanggil PPG Daljab 2024 dan tidak bisa ikut PPG di PMM ya, atau platform Merdeka Mengajar. Nah, sehingga setelah teman-teman nanti menyimak video ini bisa mengecek data diri masing-masing untuk memastikan bahwa kita nanti akan bisa ikut pendaftaran PPG Daljab 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama, guru yang tidak bisa mendaftar atau tidak akan terpanggil PPG dalam jabatan 2024. Yang pertama adalah guru yang tidak terdaftar atau tidak aktif di Dapodik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya syarat utama guru ini bisa terpanggil atau mendaftar PPG dalam jabatan 2024 ini wajib terdaftar di aplikasi Dapodik ya, dan juga dipastikan harus aktif di Dapodik. Memangnya apakah ada guru yang tidak terdaftar Dapodik? Ada teman-teman. Misalkan saja teman-teman guru honorer yang sebenarnya sudah mengajar di sekolah ya, sekolah negeri misalkan, sudah sejak 2019, 2015, namun sampai sekarang ini belum didaftarkan di Dapodik. Maka di sana nanti dipastikan teman-teman tidak akan bisa terpanggil atau mendaftar PPG dalam jabatan. Mungkin juga teman-teman guru yayasan atau guru sekolah swasta yang sudah lama mengajar namun belum dimasukkan di Dapodik. Dipastikan juga di sini nanti tidak akan bisa nih untuk terpanggil PPG Daljab 2024. Kalau misalkan kita melihat syarat pendaftaran ya pada periode sebelumnya, untuk syarat pendaftaran PPG dalam jabatan itu yang pertama dan utama itu adalah harus terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi. Nah, sehingga terdaftar di Dapodik dan juga aktif di Dapodik ini adalah merupakan persyaratan utama dan pertama teman-teman. Jadi bagi teman-teman guru yang saat ini belum terdaftar di Dapodik, silahkan diupayakan untuk masuk di Dapodik ya, sehingga nanti kalian bisa melakukan pendaftaran PPG Daljab 2024. Kemudian untuk yang kedua, yang guru tidak akan terpanggil PPG dalam jabatan 2024 dan tidak bisa melakukan pendaftaran adalah guru yang tidak memiliki ijazah S1 atau D4. Nah, memangnya ada guru yang tidak punya ijazah S1 atau D4? Banyak sekali teman-teman. Kalau misalkan kita cek di lapangan ya, misalkan saja guru SD, SMP, bahkan ada yang SMA, yaitu ijazah itu ada yang ijazahnya masih SMA. Kemudian ada yang ijazahnya itu adalah D2, ijazahnya D3. Nah, di sini nanti kita nggak bisa nih untuk mendaftar PPG dalam jabatan, dikarenakan syarat utama untuk ikut PPG dalam jabatan itu adalah sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen ya, bahwasanya guru yang profesional itu adalah di sini kita harus memiliki ijazah minimal S1 atau D4. Kalau misalkan di sini kita berkaca pada persyaratan pendaftaran PPG dalam jabatan di tahun sebelumnya ya, di sini kualifikasi ijazah adalah minimal S1 atau D4. Kalau misalkan ijazah kita di sini tidak S1, misalkan SMA, D2, D3, maka di sini nanti dipastikan kita nggak akan bisa terpanggil PPG dalam jabatan. Dan kepemilikan ijazah S1 itu bukan hanya ijazah yang kita miliki. Misalkan kita sudah punya ijazah S1 namun ijazah itu tidak kita daftarkan, tidak kita masukkan di riwayat pendidikan di Dapodik, sama halnya teman-teman tidak memiliki ijazah S1. Nah, teman-teman silakan dicek apakah ijazah S1-nya sudah punya ataukah belum. Kalau misalkan sudah punya ijazah S1, silahkan data ijazahnya itu dimasukkan di riwayat karir riwayat pendidikan ya di Dapodik melalui Verval PTK. Nanti silahkan disampaikan ke operator sekolah saja, nanti akan dibenahi.
Yang penting teman-teman harus punya ijazah S1 atau D4 ya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu guru yang terdata jenis PTK-nya itu selain guru. Nah, misalkan saja teman-teman di sini adalah ijazahnya S1, kemudian kesehariannya itu mengajar atau mungkin juga bertugas sebagai operator atau mungkin sebagai apa. Namun di jenis PTK di riwayat karir ya, di sini jenis PTK-nya itu selain guru, misalkan saja ketenaga administrasi, atau mungkin juga jenis PTK-nya itu adalah tenaga administrasi, kemudian penjaga atau mungkin yang lainnya. Maka di sini nanti teman-teman dipastikan juga tidak akan bisa mendaftar PPG dalam jabatan. Dikarenakan di sini kita jenis PTK-nya itu harus sebagai seorang guru ya. Apakah itu guru mapel, apakah itu guru kelas teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kita cek yaitu perintah untuk pemutakhiran data persiapan PPG dalam jabatan. Ini adalah teman-teman harus ini adalah diminta untuk memutakhirkan yaitu status kepegawaian dan juga jenis PTK. Nah, jenis PTK ini melalui aplikasi Dapodik. Apakah jenis PTK kita sebagai seorang guru mapel, apakah sebagai seorang guru kelas, apakah sebagai tenaga administrasi. Nah, teman-teman silahkan dicek sejak sekarang untuk di Dapodiknya ya. Itu sekarang ini jenis PTK-nya apakah sudah sebagai seorang guru ataukah belum. Kalian bisa mengecek secara mandiri untuk jenis PTK itu di pencarian SIM PKB ya, atau login ke info GTK. Pastikan jenis PTK-nya ini kita sebagai seorang guru ya, entah itu guru mapel maupun juga guru kelas sesuai dengan ijazah yang kita miliki. Kemudian yang keempat yaitu jika teman-teman sebagai seorang guru tapi memiliki ijazahnya itu adalah S1 PAI misalkan, atau S1 Pendidikan Agama Islam. Di sini nanti teman-teman ini kan sebagai guru mapel ya, yaitu guru agama Islam. Kalau misalkan teman-teman memiliki ijazah S1 PAI, maka di sini untuk PPG-nya ini tidak melalui PMM. Nah, kemarin sempat saya mendengarkan live-nya dari Prof Nunuk di channel GTK ya, bahwasanya untuk guru agama ini nanti PPG-nya tetap melalui Siaga Pendis dan di bawah naungan Pendis Kemenak teman-teman. Jadi tidak melalui di sini ya jalur PPG Kemdikbud.go.id. Nah, untuk teman-teman yang memiliki ijazah S1 PAI, maka PPG-nya itu setelah teman-teman di sini dulunya mendaftar di Siaga Pendis, kemudian telah lulus seleksi akademik yang seperti ini, maka tinggal menunggu saja untuk berangkat PPG dalam jabatan. Tentunya skemanya itu tidak sama dengan skema dari Kemdikbud teman-teman. Nah, setelah teman-teman lulus seleksi akademik, silakan dipantau nanti di akhir Juni ini sepertinya untuk yang PPG PAI ini nanti akan segera dimulai ya. Dan kemudian untuk yang kelima yaitu jika data kependudukan itu tidak sesuai. Nah, seperti halnya di bagian pemutakhiran data, ini hal yang pertama dan utama untuk dimutakhirkan itu adalah ada nomor induk kependudukan. Nah, pastikan nomor induk kependudukan ini divalidasi ya, status validasi verbal PTK itu dapat dipantau di verbal PTK Kemdikbud.go.id. NIK ini sudah checklist warna hijau, sudah terverifikasi. Jadi kalau misalkan di sini NIK kita dan juga data tempat tanggal lahir kemudian nama ibu kandung ini enggak sesuai, maka kita nanti juga akan terkendala ya untuk ikut PPG dalam jabatan. Dan selanjutnya untuk yang keenam adalah guru yang memiliki lebih dari satu Satminkal. Satminkal itu apa? Satminkal itu adalah satuan administrasi pangkal teman-teman. Kemarin di live-nya Prof Nur juga disampaikan bahwa teman-teman yang memiliki Satminkal lebih dari satu ini yang menyabang ya, dan semuanya terdaftar di Dapodik. Ini untuk diminta memilih salah satu yang tentunya yang memiliki potensi peluang lebih besar untuk bisa ikut PPG dalam jabatan 2024. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kalian bisa cek di pencarian data GTK ya. Dan untuk tutorial yang terkait tentang video ini sudah saya sematkan di kartu video ini. Silakan nanti dicek teman-teman. Jadi di Satminkal pastikan kita itu terdaftar hanya di satu satuan administrasi pangkal saja. Misalkan di sini nama saya ini, kemudian saya terdaftar di SMP ini. Jangan sampai di bawahnya juga terdaftar di sekolah lain. Nah, ini nanti akan menjadi kendala ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah untuk contoh yang terkait tentang Satminkal. Dan kemudian yang terakhir yaitu guru yang memiliki akun SIM PKB ganda. Ini adalah untuk nama saya ini adalah satu, ini saya sama ya, sama, namun di sini terdaftar itu di dua Satminkal.
Yang pertama adalah di sini, kemudian di sini ini kita memiliki akun SIM PKB ganda. Maka solusinya ini adalah teman-teman silahkan lakukan remap ya. Remap itu adalah teman-teman bisa datang ke untuk operator di dinas pendidikan yang menangani masalah SIM PKB untuk dilakukan remap teman-teman. Nah, jadi dengan mengetahui video ini teman-teman nanti bisa segera diperbaiki ya, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi kita untuk bisa ikut PPK dalam jabatan 2024.